Ya teman-teman, sekarang coba kita buka Google dengan keyword Anji Aliando. Ada apa antara saya dan Aliando? Mandeview. Kalau kita melihat hasil dari pencarian di Google, itu kayaknya berita-berita online menganggap atau memberitakan bahwa Anji dan Aliando itu seperti berseteru. Padahal nggak sama sekali. Kamu lihat aja video ini. Ini buat Alisius yang katanya, Kak, Anji bikin vlog dong sama Ali. Hai. Halo, Li. Oke, Li kita. Ayo, Kes. Ngek ngok ngek 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 ngek. Ayo. Itu dia ya? Ayo. Oke ya. Oke ya. Iya. Oke. Anji. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Ini remix. Oke, Alisius. Itu aja vlognya ya. Ini Kezia, Ali dan. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, gini, yang sebenarnya terjadi adalah saya kurang berkenan terhadap komentar dan juga tantangan-tantangan dari beberapa fansnya Aliando yang alay. Ingat, bedakan antara fans Aliando alay dan fans Aliando yang alay. Saya nggak menyebut semua fans Aliando alay. Ada beberapa fans alaynya Aliando yang memberikan komentar itu tidak pintar atau bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena mereka itu tanpa mencari tahu dulu kebenarannya, tanpa mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, udah langsung ngejudge saya dengan hanya satu tweet atau dengan hanya membaca beberapa tweet yang terlihat seperti saya menjelek-jelekan Aliando. Padahal bukan kayak gitu. Saya jelasin sedikit keadaannya. Kamu bisa buka di tweet saya, itu ada yang dibuat chirp story. Nah, jadi sebenarnya waktu itu pertama-tama itu saya membaca tweet dari teman saya, itu Dennis Lila, yang waktu itu mempertanyakan dia nggak tahu lagunya Aliando tapi kok bisa menang gitu. Nah, akhirnya saya bahas, tapi sayangnya tweetnya Denny sudah dihapus. Saya langsung retweet dengan ngomong gini, menarik nih dibahas, ini soal kriteria penilaian bro. Sama, gue juga nggak tahu lagunya Aliando, tapi dia mungkin memang pantas menang. Lalu saya tanpa mention Dennis, itu saya langsung ngomongin karena ini buat semua. Gimana caranya untuk sekarang? Itu saya kapital, seorang Aliando bisa mengalahkan Afgan di ajang penghargaan ketika lagunya tidak banyak orang tahu. Begini, saya dulu adalah orang yang skeptis terhadap ajang penghargaan apapun di Indonesia. Tapi semakin memperhatikan, semakin memaklumi bahwa kriteria seorang musisi atau artis masuk nominasi itu berbeda-beda di tiap ajang penghargaan. Juga penilaian kenapa mereka bisa menang. Misalnya kriteria masuk nominasi adalah intensitas manggung di sebuah acara. Sehits apapun musisinya, kalau jarang tampil di sana ya tidak masuk nominasi. Dan akhirnya setelah melalui banyak pemikiran dan pengamatan, sah-sah saja sebuah ajang penghargaan punya kriteria penilaian mereka sendiri. Walaupun sekali lagi buat saya loh ya, Indonesia Choice Awards adalah ajang penghargaan paling bergengsi saat ini. Semoga dia masuk nominasi. Tapi, yang paling penting buat seorang musisi seperti saya adalah ketika karyanya bisa dinyanyikan dimanapun di Indonesia atau dunia. Nah, ini ada beberapa tweet yang tentang adil. Kata adil dalam sebuah kompetisi mungkin adalah hal mustahil. Penyelenggara melaksanakan secara adil, tapi yang kalah bisa saja bilang tidak. Itu sering terjadi dimanapun. Pada saat dalam sebuah acara sudah ditentukan pemenangnya, yang kalah merasa tidak adil. Itu udah sering banget terjadi. Balik lagi, ini tweet saya. Jadi balik ke kenapa Aliando menang. Mungkin karena kriteria penilaiannya berbeda dengan yang dipikir saya, kamu, atau orang lain. Ini adalah tweet yang paling penting. Perhatikan. Terlepas dari menang awards atau tidak, saya suka sama Aliando. Selain ganteng, anak itu multi talenta. Musikalitasnya juga bagus. Terus ini, tweet ini adalah yang bikin beberapa fans alay itu meradang. Tapi yang dibilang Dennis Lila juga nggak salah kok. Namanya juga penilaian subjektif. Lagian, walau kagum sama Aliando, saya nggak tahu lagunya. Gara-gara tweet itu, banyak fans alaynya Aliando itu marah-marahin saya, nantang-nantangin saya, ngata-ngatain saya, dan itu bukan cuma satu orang, banyak. Cuma memang hanya 2 orang yang saya posting di Twitter dan juga di Instagram. Kalau misalnya saya nggak tahu lagunya Aliando, atau saya merasa lagunya Aliando itu tidak pas buat saya dengerin, atau lagi nggak pas sama mood saya,
Nggak salah dong. Saya juga yakin Aliando nggak tahu semua lagu saya. Mungkin dia tahu lagunya dia, tapi belum tentu dia tahu lagu Jerawat Rindu, belum tahu lagu Karena Aku dan Dirimu, Berhenti di Kamu, Hingga Hari Tua, Hanya Untukmu, belum tentu tahu juga kan. Dan itu nggak apa-apa. Kamu pun mungkin yang menonton ini nggak tahu semua lagu-lagu yang barusan saya sebutin. Itu adalah lagu saya. Setiap orang pasti punya lagu yang nggak pengen mereka dengar, atau lagu yang nggak pas sama mereka, atau lagu yang nggak mau memang mereka dengar. Dan itu nggak salah. Apakah karena itu saya pantas untuk dibully? Lalu saya disuruh membuktikan, kamu kalau mau tahu lagunya coba lihat di YouTube. Oke, kita lihat di YouTube. Lagunya Aliando. Aliando, hitsnya yang saya lihat di YouTube ini Aliando Kau Terindah official music video. Ini 1 tahun lalu itu ada 1.935.803 viewers. Terus Aliando Pergi Dari Hatiku official music video 8 bulan yang lalu 1.081.000. Jangan dibandingin sama saya. Kalau kamu mau lihat video klip dia sekarang itu udah 27 juta viewers. Atau juga coba dilihat Kekasih Terhebat itu udah 11 juta viewers. Berhenti di Kamu. Oke, sekarang ini bukan bermaksud apa-apa ya. Saya ditantang oleh fansnya Aliando waktu itu, ada yang menantang saya. Mendingan Anji sama Aliando pergi ke satu tempat, terus membuktikan lagu siapa yang lebih dikenali. Tantangannya kenapa begitu banget? Itu saya bukan coba untuk membandingkan antara Aliando atau saya. Tapi begini, Aliando dan saya tidak bisa dibandingkan karena memang saya sudah lebih dulu masuk ke dunia musik. Tapi saya tetap respect kok sama dia. Tapi kenapa fansnya itu yang begitu alay itu menghina saya, membuli saya? Nah sekarang kita tidak mau membicarakan tentang Aliando. Oke, beberapa orang bertanya sama saya, Ji, kenapa sih mesti ditanggepin fans alay kayak gitu? Udah lah, lu menurunkan grade lo. Ji, kenapa sih lu mesti ngelayanin? Udah nanti juga hilang. Oke teman-teman, kalau nggak ditanggepin, itu memang akan hilang dengan sendirinya. Walaupun saya tetap dibully-bully, walaupun tetap saya dimarah-marahin, walaupun saya tetap dikata-katain, walaupun tetap saya ditantangin, award saya apa, dan bla bla bla, kamu nggak tahu. Saya udah dapat award apa aja kan? Ada tuh di meja. Karena menurut saya, berkolaborasi itu lebih bagus daripada berkompetisi. Balik lagi, kenapa saya melayani, kenapa saya menanggapi tantangan dan lain-lain itu sebenarnya adalah kegelisahan saya dari dulu. Kegelisahan saya akan fans-fans alay dari artis-artis yang kebanyakan adalah artis muda. Artis muda, fansnya itu adalah teenager. Teenager itu banyak yang alay. Dan saya sebenarnya pengen menegur, saya pengen ngasih edukasi. Kalau kita suka sama sebuah band, kalau kita suka sama seorang musisi, kalau kita suka sama seorang artis, kalau kita sayang sama mereka, kita tidak boleh menghina yang lainnya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan yang lainnya. Juga fans-fansnya yang lain. Saya sering banget ngelihat fans yang ini dengan fans yang ini itu saling berantem cuma gara-gara membela idolanya. Kamu tahu gak sih, mungkin idola kamu itu gak dengerin kamu. Mungkin idola kamu itu nggak nontonin kamu. Mungkin idola kamu itu tidak membaca apa yang kamu tulis. Mungkin idola kamu itu tidak tahu apa yang kamu perjuangkan. Dan mungkin dia tidak peduli. Dan mungkin kamu juga akan malu pada saat kamu nanti sudah besar. Dan kamu mengingat apa yang kamu lakukan hari ini. Dengan membuli, dengan ngata-ngatain, dengan mencibir orang lain. Kamu mungkin akan malu sendiri. Di setiap panggungan saya selalu ngomong sama penonton bahwa kalau kamu suka sama sebuah band atau seorang musisi, jangan menghina yang lain. Siapa di sini yang suka sama Slade? Yang suka sama Iwan Fals? Yang suka sama Anji? Saya nggak percaya. Kalau kamu suka sama satu band atau musisi, jangan membenci atau jelek-jelekin yang lain. Setuju nggak? Karena kita semua ada di panggung Indonesia untuk menghibur masyarakat Indonesia. Nah intinya sebenarnya dari video ini bukan tentang saya dan Aliando. Karena saya dan Aliando nggak ada masalah apa-apa. Cuma saya mau mengedukasi beberapa fans alay. Yang kebetulan momen itu ada beberapa fans alaynya Aliando ngatain saya. Jadi bukan antara saya dan Aliando sekali lagi. Walaupun saya juga mau ngucapin terima kasih buat Alisius yang udah ngirimin banyak DM permintaan maaf ke saya, ada ratusan ini. Saya maafin, karena bukan itu kok tujuan saya. Saya juga nggak marah kok. Pada saat menulis itu saya lagi ngupil, saya lagi jagain anak, saya sambil mainan sama anak, saya nggak marah kok. Tapi karena tulisan jadi mungkin terkesan marah, padahal nggak, sama sekali nggak. Dan saya juga sama Aliando sekali lagi nggak ada apa-apa. Walaupun dia juga tidak ada menghubungi saya. Intinya sekali lagi, Monday View ini saya pengen bilang bahwa please, kalau kamu misalnya fans dari seorang artis, terutama artis muda, jangan terlalu emosian, jangan terlalu bersumbu pendek. Pada saat ada orang yang memang nggak tahu tentang idola kamu, ya nggak apa-apa, kan nggak semua orang harus tahu tentang idola kamu.
Pada saat orang itu lagi ngomong sesuatu tentang idola kamu, cari tahu dulu apakah dia memang menghina, apakah dia memang mencibir, apakah dia memang ngatain. Dan kalau memang dia ngatain atau mencibir atau menyinyir dan lain-lain, ya udahlah biarin aja. Yang penting kan kamu sayang sama dia. Yang penting kamu sayang sama idola kamu. Karena pada saat kamu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau kalian menyerang orang-orang itu, mungkin orang-orang itu yang tadinya suka sama idola kamu jadi berubah tidak suka. Saya pernah mengalami itu beberapa kali. Jadi sekali lagi, itu pesan saya buat semua fans-fans yang ada di Indonesia, fans musik atau fans musisi atau fans yang artis. Pesan saya cuma itu doang, hilangkan budaya bully. Perbanyak budaya untuk mencari tahu informasi sebelum kamu ngomong, sebelum kamu ngatain orang, sebelum kamu mengkritik orang. Itu juga kenapa saya nggak suka kata fans, tapi saya suka kata teman. Saya suka kata teman, Anji. Karena teman bukan fans. Biasanya fans itu akan membela begitu keras walaupun idolanya salah. Tapi kalau teman tidak membela di saat salah, tapi selalu ada. Semoga teman Anji kayak begitu. Dan tetaplah dukung musik Indonesia tanpa membuli musisi-musisinya dan bikin mereka bisa tenang berkarya. Jangan lupa senyum hari ini. Ya teman-teman, sekarang coba kita buka. Ya teman-teman, sekarang coba kita buka Google dengan hashtag